Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan terkait proyek yang telah kita buat mengenai prediksi kasus DBD terhadap Kota Bandung. Nah, di sini kita menggabungkan dari 3 dataset berbeda yang open source. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Iqbal Ismayadi. Silakan. baik. Terima kasih Taufik. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, masuk ke bagian pertama. Di sini kita akan melakukan load data. Nah, data yang di load ini ada tiga. Jadi ada data epidemiologi DBD di Kota Bandung, data kepadatan penduduk Kota Bandung, data iklim harian Kota Bandung. Nah, ini data-datanya. Nah, selanjutnya menjumlahkan DBD setiap kecamatan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin akan dihilangkan karena jenis kelamin itu tidak terpakai. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya akan eh, terlebih dahulu melakukan merge pada data epidemiologi dan kepadatan sesuai kecamatan dan tahunnya. Nah, ini bisa dilihat ada kecamatan dan tahun dan digabungkan. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya ini masih sama. Nah, selanjutnya adalah agregasi data cuaca menjadi data tahunan. Karena data cuaca ini diambilnya itu kalau tidak salah harian, maka ini akan berubah menjadi tahunan. Itu. Nah, ini hasilnya menjadi tahun 2016, 17, hingga 2025. Nah, setelah itu di-merge ketiga datanya menjadi resolusi waktu yang sama gitu kan. Karena emang sudah sama tadi tahunnya. Ini data pre-processingnya yang tadi. Nah, kita menyatukan datanya karena tahunnya udah sama, jadi ketiganya bisa disatukan. Selanjutnya itu ada data yang disimpan. Oh, datanya menjadi CSV, menampilkan kolom-kolom. Nah, ini data-datanya yang telah digabung. Kita bisa lihat di sini ada 18 kolom. Selanjutnya menghapus kolom-kolom yang tidak dibutuhkan, memprediksi jumlah kasus DBD tersebut. Nah, di sini cleaningnya. Ini ada kolom-kolom yang tidak dipakainya, sudah di drop. Selanjutnya, nah, dilihat lagi ada apa kolomnya sehingga sisa 6 kolom. Selanjutnya kita akan mengganti eh, kolom yang tadinya tahun menjadi tahun agar sama. Selanjutnya cek duplikat. Bila ada duplikat, cek missing value, tidak ada missing value. Dan selanjutnya cek nilai unik. Di sini ada 30 nilai unik BPS nama kecamatan, 160 jumlah kasus yang unik, dan 250 kepadatan penduduk, sisanya gitu. Nah, ini tampilan yang sudahnya setelah di processing. Selanjutnya bagian EDA akan dijelaskan oleh rekan saya Taufik. Ya, baik. Terima kasih untuk Iqbal Ismayadi yang telah mempresentasikan terkait data collection sampai data processing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya mengenai EDA yaitu Exploratory Data Analysis. Yang pertama di sini di-describe dulu datasetnya, misalnya dari kolom jumlah DBD, kepadatan penduduk, tahun, temperatur rata-rata, kelembatan, curah hujan, agar kita lihat sebaran data terhadap eh, eh, sebaran data di dalam dataset terhadap setiap kolom. Selanjutnya kita lihat visualisasi terkait kasus DBD pada setiap tahun. Bisa dilihat angka pada setiap tahun itu selalu tidak pasti, naik turun. Misalnya dari 2016 turun ke 2017 itu jumlah kasus DBD-nya turun. Kemudian sampai 2019 naik, kemudian ke 2020 itu turun lagi, dari 2020 ke 2022 itu naik lagi. Kemudian
turun lagi ke 2023, akhirnya ke 2024 itu dari yang 2023 tuh jumlah kasus di Kota Bandung itu cuma 2.000, naik sampai eh, hampir 3 kali lipat, yaitu ada di 7.000 pada 2024. Makanya naik sangat tinggi dari 2023 ke 2024 untuk kasus DBD di Kota Bandung. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada distribusi nilai setiap kolom. Jadi kalau kita lihat itu yang paling tinggi itu berarti pada saat data itu padatnya itu density itu kan kepadatan penduduk. Jadi semakin tinggi density-nya berarti memang jumlah kasusnya berarti sangat padat dalam daerah itu gitu. Misalnya nih di situ ada di 200, di 100, ada 0 sampai 200 kan itu yang paling tinggi itu density-nya ada di 0,8. Nah, itu ada di 100. Jumlah DB-nya di 100 itu berarti kepadatan kasus DBD ada di yang paling tinggi itu ada di 100. Kemudian untuk sebaran nilai pada kepadatan penduduk yang paling tinggi itu ada di 1.000 sampai 2.000. Karena density-nya yang paling tinggi di situ. Kemudian kalau untuk garis orange ini untuk mengikuti nilai garis kernelnya. Di sini kita juga bisa lihat untuk distribusi nilai temperatur rata-rata. Untuk garis orange itu mengikuti yaitu garis kernel. Jadi misalnya nih density-nya makin tinggi otomatis garis kernel atau garis orange juga ikut naik. Sebaliknya kalau pada saat nih temperatur rata-rata pada 25 itu kan density-nya 0 ya. Otomatis kan berarti otomatis di temperatur rata-rata 25 itu tidak ada sama sekali dataset atau tidak ada sama sekali record yang temperaturnya 25 di dalam dataset itu. Sebaliknya, untuk 23,5 sampai 24 temperaturnya itu, atau 23,5 sampai 24 derajat Celcius, itu tuh yang paling tinggi ada di ada di 23,5 sampai 24 derajat Celcius. Otomatis itu karena density-nya paling tinggi, maksudnya itu berarti datanya itu rata-rata di dalam dataset itu rata-rata di antara 23,5 sampai 24 derajat Celcius. Boleh ke bawah. Sama juga untuk nilai kelembapan rata-rata, terus untuk nilai curah hujan juga. Nah, di sini kita juga mendeteksi outlier menggunakan box plot. Kita bisa lihat ini untuk jumlah kasus DBD, kepadatan penduduk, temperatur rata, kelembapan rata-rata, curah hujan. Dan di sini kenapa untuk jumlah kasus DBD, temperatur rata-rata, curah hujan tidak terlihat untuk visualisasi box plotnya karena di sini datasetnya yang kecil mengakibatkan dari setiap fitur itu tidak terlihat untuk boxnya. Tapi kita bisa lihat kalau setiap kolom itu ada outliernya itu. Nah, otomatis di sini kita mencoba untuk menghapus outlier tersebut agar tidak mengganggu pada saat kita melakukan modeling terhadap dataset. Boleh ke bawah. Nah, di sini kita hanya ini ya, remove outlier menggunakan kuartil 1, kuartil 3. Nah, boleh ke bawah lagi. Nah, sekarang setelah kita deteksi outlier tadi, udah kita hapus outliernya juga. Sekarang kita visualisasi kasus DBD per kecamatan di Kota Bandung. Kita bisa lihat bahwa yang paling banyak itu ada di Buah Batu dan juga Coblong. Jadi, setiap kecamatan itu di jumlah kasus DBD-nya dari 2016 sampai 2024. Yang paling tinggi itu ada di Buah Batu dan juga Coblong. Boleh ke bawah lagi. Nah, ini untuk correlation heat map-nya. Jadi, correlation heat map ini untuk melihat hubungan antar fitur. Jadi kita hubungan untuk antar fitur dan target juga untuk intinya hubungan antar kolom. Jadi bisa kita lihat misalnya nilainya plus atau minus itu bukan, kalau untuk minus bukan berarti hubungan antar kolom itu tidak kuat, melainkan hubungannya yang berbalik nilai. Jadi bisa saja kuat tapi nilainya berbalik sebaliknya gitu, bukan yang berbanding lurus, tapi hubungannya tetap kuat di antara dua kolom tersebut. Contohnya di antara kelembapan rata-rata dan temperatur rata-rata. Itu kan di situ kan ada minus 0,27. Nah, kenapa minus 0,27? Jadi otomatis misalnya kalau
temperatur rata-rata, misalnya temperatur turun, itu otomatis kelembapannya juga makin naik. Sebaliknya, kalau temperaturnya naik, otomatis kan kalau temperatur naik kan otomatis kan semakin panas. Berarti kelembapannya juga semakin menurun. Makanya di sini hubungannya bukan yang berbanding lurus, tetapi berbalik. Boleh ke bawah. Nah, ini kita juga bisa lihat dari scatter plotnya hubungan kepadatan penduduk dengan jumlah kasus DBD. Di sini kita bisa lihat kalau datanya memang tidak polanya tidak beraturan antara kepadatan penduduk dan juga jumlah kasus DBD. Kita bisa lihat di sini misalnya di kepadatan penduduk, misalnya seharusnya kalau misalnya yang bagus itu kan semakin banyak kepadatan penduduk, otomatis jumlah kasus DBD-nya juga semakin meningkat. Tetapi di sini beda. Di sini malah kasus DBD itu paling tinggi di dalam ada pada kepadatan penduduk di antara 10.000 sampai 15.000. Jadi di 12 ribuan kepadatan penduduk itu kasus DBD itu paling tinggi. Nah, otomatis kan di sini hubungan antar kepadatan penduduk dan juga kasus DBD memang ya kurang kuat untuk hubungan antar keduanya. Boleh ke bawah lagi. Nah, di sini juga kita bisa lihat scatter plot dari curah hujan dan juga jumlah kasus DBD. Yang seharusnya kalau jika curah hujan semakin tinggi, seharusnya jumlah kasus DBD-nya juga semakin tinggi, tapi di sini terlihat kalau curah hujan itu paling tinggi itu bukan di 10.000, bukan di 1.000, sorry, bukan di 1.000 milimeter, tetapi ada di 800 sampai 900. Mungkin ada di 850-an. Nah, jadi otomatis di sini hubungan antar target dan juga fitur curah hujan ini ya kurang kurang kuat, sama seperti tadi di antara kepadatan penduduk dan juga jumlah kasus DBD. Boleh ke bawah lagi. Nah, sama juga untuk kelembapan rata-rata dan juga jumlah kasus DBD terlihat memang kurang kuat juga. Karena polanya yang seharusnya semakin tinggi kelembapan, otomatis seharusnya kan jumlah kasus DBD juga seharusnya semakin bagus. Tapi di sini kasus DBD itu paling tinggi di kelembapan ada di 77. Sedangkan kan di sini terlihat kelembapan rata-rata itu sampai 80-an. Boleh ke bawah. Nah, sama juga untuk temperatur rata-rata dengan jumlah kasus DBD. Kalau di sini kita bisa lihat di sini lebih ada apa ya? Hubungannya lebih terlihat kuatnya karena apa? Karena di sini ketika temperatur temperatur rata-ratanya itu 25, misalnya 24,6 ke atas, itu jumlah kasus DB-nya itu sangat tinggi. Otomatis berbanding lurus karena ketika temperaturnya tinggi, kasus DBD-nya juga semakin tinggi. Boleh ke bawah. Nah, ini untuk kita bisa melihat ya scatter plot dari curah hujan juga kasus DBD sama saja seperti tadi. Merah itu menandakan yang padat, paling padat penduduknya ada di situ. Jadi di sini itu kita melihat visualisasi dari 3 kolom, yaitu curah hujan, kasus DBD, dan juga kepadatan penduduk. Di sini kan kita bisa lihat kalau misalnya nih curah hujannya di 800, tapi di situ kepadatan penduduk terjadi, tetapi jumlah kasus DBD-nya juga tidak yang tinggi-tinggi amat gitu. Nah, mengakibatkan di sini berarti hubungan antar 3 kolom ini juga kurang kuat gitu. Yang seharusnya kan yang bagus itu kan misalnya nih curah hujan itu semakin tinggi, otomatis jumlah kasusnya juga semakin tinggi, tetapi ketika di curah hujan itu tinggi, harus ada kepadatan penduduk yang berbanding lurus juga. Misalnya, misalnya curah hujannya di 1.000 milimeter, harus kepadatan penduduk itu harus setidaknya oranye atau merah, yang maksudnya mengindikasikan bahwa kepadatan penduduk di curah hujan tersebut itu padat dan juga jumlah kasus DBD juga tinggi. Tetapi di sini kan hubungannya juga ya tidak ada polanya lah, tidak linear. Eh, ya masih acak. Bisa ke bawah lagi. Nah, di sini kita bisa lihat calculate, jadi mencoba untuk menghitung ya, memakai correlation Pearson, kita bisa lihat hubungan signifikan secara statistik. Misalnya nih, kita melihat hubungan antar curah hujan dan juga jumlah kasus DBD
di sini kan curah hujan itu fitur dan juga targetnya itu jumlah kasus DBD. Kita bisa lihat karena di sini kan kalau hubungan signifikan secara statistik itu tuh seharusnya kurang dari 0,05 untuk hasilnya. Sebaliknya, hubungan tidak signifikan apabila lebih dari atau sama dengan 0,05. Di sini kita bisa lihat setelah kita hitung menggunakan correlation Pearson, itu p-value-nya ada di 0,81 yang eh, artinya itu sangat jauh dari 0,05. Akhirnya hubungan itu tidak signifikan, yang mengakibatkan hubungan antar curah hujan dan juga jumlah kasus DBD itu tidak signifikan. Nah, setelah itu kita coba analisis jumlah kasus DBD berdasarkan tren waktu per tahun per kecamatan. Nah, kita bisa lihat di sini seperti yang kita lihat tadi ya, bahwa dari 2023 ke 2024 itu tuh terjadi lonjakan kasus yang sangat tinggi, hampir 3 kali lipat gitu di Kota Bandung. Boleh ke bawah? Nah, di sini kita kita scaling ya. Jadi kolom numerikal di sini dinormalisasi agar pada saat modeling itu performa model lebih baik daripada misalnya nih contoh, misalnya di temperaturnya kan misalnya ada di 25 derajat, 26, 28, bahkan 23, ada yang mungkin 30. Nah, itu kan berarti kan model dalam membedakannya itu kan kayak ya susah lah. Nah, di sini ada teknik yang namanya scaling. Jadi diubah semuanya itu jadi rentang 0 sampai 1 agar model tersebut gampang untuk mengenali data dari kolom tersebut gitu. Lebih lebih mudah. Makanya di scaling semua kolom numerikal kecuali jumlah kasus DBD. Kenapa di sini jumlah kasus DBD tidak di scaling? Karena kan di sini kan kita menjaga apa ya? Menjaga agar apa ya? Menjaga konsistensi data dari target itu. Jadi kita nggak ubah sama sekali misalnya dari scaling, nggak kita ubah apapun dari si targetnya. Karena kan di sini kan outputnya itu kan targetnya ya. Makanya di sini kita mengecualikan jumlah kasus DBD ini. Boleh ke bawah? Nah, di sini kita coba transformasi datanya. Karena di sini tadi kolomnya itu ada yang kategorikal, karena model juga tidak bisa mengenali jika ada kolom kategorikal. Jadi di sini kita ubah dulu menjadi numerikal. Dari kategorikal tadi kita ubah dari numerikal, yaitu kolom untuk nama kecamatan menggunakan teknik one hot encoding. Boleh ke bawah. Nah, setelah data transformation, kita masuk ke seleksi fitur. Nah, jadi di sini kita seleksi fitur nih, mana yang masuk ke X dan juga mana yang masuk ke Y. Di sini kan kita tentukan nih, kalau yang Y itu jumlah kasus DBD dan X itu selain jumlah kasus DBD. Boleh ke bawah lagi. Nah, jadi di sini kita masuk ke tahap modeling setelah kita tadi fitur selection ya, membagi X, yang mana targetnya Y. Di sini kita modeling menggunakan 10 model. Di sini kita import dulu strain test split, terus untuk evaluasi metriknya, kemudian import model-modelnya menggunakan 10 model, kemudian import pipeline dan juga ada standar scaler untuk setiap kolomnya. Dan di sini kita split datanya 80-20, 80 untuk training dan juga 20 untuk tes. Kita lihat di setiap model kan, karena di sini kita menggunakan 10 model regression, jadi kita buat sistem ini ada pipeline dan juga di dalam pipeline itu ada scalar dan juga model. Dari scalar ini maksudnya setiap setiap data itu di scaling sebelum di modeling oleh model tersebut. Nah, setelah itu kita ke bawah. Nah, di sini ada 10 model, sekarang kita tentukan parameternya setiap model. Kemudian kita train, kita tes, dan juga di sini kita bisa lihat ada hasil perbandingan pada model regresi. Kita bisa lihat kalau yang paling tinggi di sini adalah XGBoost, di mana kalau untuk
correlation Pearson coefficient, itu kan untuk R coordinate score itu kan berarti yang paling semakin mendekati satu itu semakin bagus. Sebaliknya, nah di sini kenapa RMSE-nya itu 42, 44, 47, 48. Nah, itu tuh karena di sini karena target labelnya itu tidak di scaling, hanya otomatis. Di sini RMSE-nya itu bukan outputnya yang 0, jadi di sini masih menggunakan 42, tapi sama saja. Intinya ya semakin rendah RMS-nya itu semakin bagus. Seharusnya itu kan RMS-nya itu kan di rentang tuh di antara 0 sampai 1. Nah, jadi kalau semakin mendekati 0, seharusnya RMS-nya juga semakin bagus. Berbeda dengan R quadrat score. Jadi kalau semakin mendekati 1, itu semakin bagus. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling tinggi itu ada XGBoost dengan 72%, kemudian RMS-nya di 42%, terus diikuti oleh boosting. Gradient boosting itu maksudnya sifat apa ya, model sebelum dikembangkan menjadi XGBoost itu awalnya itu gradient boosting, kemudian dikembangkan menjadi XGBoost. Jadi XGBoost itu versi update atau upgrade-nya dari sebuah model gradient boosting. Kemudian ada elastic net, ridge regression, laser regression, sampai di menggunakan SVR, yaitu support vector regressor yang paling rendah. Oke, nah di sini kenapa bisa jadi paling rendah? Karena mungkin bisa jadi model yang kita buat, kan di sini ada 10 model ya. Kita compare nih yang paling bagus mana, yang paling rendah mana. Kenapa di sini paling rendah? Mungkin karena sifat datanya yang mungkin tidak cocok dengan model dan juga parameternya. Otomatis di sini model kurang bagus dalam mempelajari pola di dalam dataset tersebut. Boleh ke bawah. Di sini setelah kita evaluasi metriknya, kemudian kita visualisasi menggunakan learning curve. Nah, kita bisa lihat kalau itu otomatis, kalau kita menggunakan learning curve berarti otomatis sudah di dalam itu sudah ada validation score-nya. Di sini kan karena kita acuannya itu R quadrat score, jadi semakin mendekati satu semakin bagus. Di sini kita bisa lihat kalau untuk validasinya itu dari yang turun menjadi naik, tetapi untuk trennya itu di XGBoost ini malah dari yang naik, dari awal tuh malah turun, agak turun sedikit. Nah, otomatis ini ada apa ya? Ada gap antara validation dan juga train. Otomatis ini tuh overfitting terhadap overfitting dari learning curve tersebut karena ada gap di antara validation dan juga train. Yang paling bagus itu kan seharusnya kalau nggak overfitting itu yang robust, maksudnya yang robust itu kan kalau train dan juga validationnya itu sama-sama bentuknya searah, misalnya dari yang ke bawah sama-sama mereka tuh semakin banyak jumlah sampelnya itu seharusnya semakin bagus. Tapi di sini ternyata ada perbedaan antara train dan juga validation-nya. Seharusnya kan yang paling bagus itu kan berbanding lurus antara train dan juga validation. Itu seharusnya yang robust untuk learning curve-nya. Di sini kan berarti kita lihat kalau di sini tuh overfitting untuk model XGBoost ini. Boleh ke bawah. Nah, untuk linear regression juga sama, malah lebih parah. Karena di sini untuk trainnya hanya di satu, tetapi kita bisa lihat kalau untuk validation-nya itu malah makin jelek dibanding XGBoost tadi. Karena tadi kan XGBoost tuh masih ada naik dia sampai di 0,8. Tapi di sini semakin jumlah sampelnya semakin banyak, ternyata validasinya juga ternyata bukan semakin jelek, tapi malah cuman hanya di 0,1. Bukan di satu ya, tapi di 0,1 atau di 10% saja. Nggak sampai 0,2. Berarti di sini sangat rendah dalam validation score-nya. Boleh ke atas lagi, ke atas. Nah, coba scroll. Nah, kan ada XGBoost, coba atas XGBoost, coba ada. Nah, di sini kita bisa lihat ada gradient boosting, sama saja sebenarnya sama XGBoost. Tetapi kita bisa lihat kalau memang sama untuk gradient gradient boosting dan juga XGBoost-nya bahwa trennya sama-sama agak turun sedikit dari yang 100% ke 0,9. Jadi semakin banyak jumlah sampelnya itu ternyata si gradient boosting ini dalam trennya itu turun. Sama juga dengan validasinya. Validasinya itu yang tadi source-nya XGBoost tuh sebenarnya dari yang jumlah sampelnya sedikit, semakin banyak semakin bagus. Tetapi di sini untuk gradient boosting itu
konstan di 10%-an untuk R-score-nya. Boleh ke atas lagi? Nah, di sini sebenarnya paling bagus tuh ada di random forest. Nah, kalau kita bisa lihat, nah di sini random forest walaupun di sini learning curve untuk trainnya itu hampir konstan di 0,7, tetapi kan eh, trainnya itu tidak menurun gitu. Otomatis dari yang turun malah dia naik, tapi setelah naik dikit tapi dia cuma konstan aja gitu. Nggak yang naik terus sampai misalnya jumlah sampelnya itu semakin banyak, ternyata dia cuma konstan. Tetapi awal-awal sampel yang dikit itu ternyata dia dari turun itu bisa naik sedikit. Sama juga dengan validation R kuadratnya atau validation score-nya. Ternyata bisa terlihat kalau semakin banyak sampel tuh validation juga semakin bagus. Jadi di sini mungkin paling bagus untuk learning curve-nya itu ada di random forest. Walaupun akurasinya tadi bisa dilihat kalau untuk akurasi random forest boleh ke atas. Nah, ternyata akurasi random forest itu cuma di 58% saja. Jadi yang sangat-sangat rendah tapi emang dari learning curve-nya itu bagus lah. Nah, mungkin segitu saja dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.